Kalau saya lebih suka latihannya pagi. Goes yuk, apa cara tuh? Semua Indonesia, Asia Tenggara, bagian selatan itu tahu semua. 0 sampai 100 di sini, 100 sampai 200. Lebih banyak mendaki sih posisinya. Aku bangunnya jam 5 pagi. Udah pasti enggak mudah lah. Aligatornya nggak bisa berenang nih. Langsung ketemu aku. Jangan lewat itu bonusnya ya. Karena pekerjaan kita yang akan mendukung hobi kita gitu. Apa namanya? Digoyangin aja ikut Zumba ya caranya Om. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para netizen semua. Ya, pagi ini kita kedatangan tamu istimewa. Jadi biasanya kita pulang goes langsung podcast nih. Sekarang saya harus mandi dulu mengingat narasumber itu sekarang. Jadi supaya bisa menyeimbangi narasumbernya. Jadi selamat datang di Bike Tech Corner bekerjasama dengan W Bike dan Kopi Teduh. Oke, kawan-kawan semua, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, 2 orang road biker yang syarat prestasi, Tiffany dan Cesia. Jadi 2 orang ini selain seorang road biker, olahragawan juga banyak olahraganya. Ini Fanny ini semua olahraga kayaknya ikut ini. Lari juga ya. Ya. Dulu bulu tangkis juga ya, Pan ya? Yes, basket, Semuanya nih. Apa? bowling, Bowling ya. semuanya pokok kita. Dan juga masing-masing ini bekerja. Jadi kalau Cesia apalagi olahraganya gitu sabrek ini. Ya, ada selain sepeda juga Zumba juga ya. Ada dancing-dancingnya. Juga canggih dalam masak-masak dan hobi tanaman. Oke, mungkin kita mulai ke Fanny aja ya. Ya boleh Pak. Ya, Fanny jangan pakai pak dong. Ya. Om. Itu. Oke, Om. Kelihatan tuanya. Jangan sampai kelihatan tua ya. Jangan sampai. Kelihatan tua. Ini kawan-kawan semua, Fanny ini juga bekerja di salah satu BUMN sebagai procurement ya. Iya, saya di bagian procurement. Bisa dikeraskan suaranya sedikit soalnya Ya. kamera. Saya di bagian procurement Iya. salah satu BUMN. Iya, salah satu BUMN. Jadi bisa dibayangkan sesibuk apa Fanny, tapi masih bisa berolahraga. Dan juga Cesia bekerja sebagai auditi di salah satu bank swasta di Indonesia dan juga masih sempat dengan se-update kegiatannya. Silakan Fanny, gimana caranya nih? Kok bisa semua ini? Olahraganya banyak lagi. Oh itu ya, yang pasti kita harus memiliki manajemen waktu ya Pak W ya. Iya, iya. Pak Awe lagi. Om W ya, sorry netizen. Sorry, netizen. Ya, yang penting kita harus memiliki manajemen waktu. Kita harus bisa mengatur waktu kita dengan baik. Kapan kita berolahraga, kapan saya harus latihan ya olahraga, kapan saya harus bekerja, dan kapan saya harus beristirahat juga gitu ya. Karena semua itu akan saling menunjang seperti itu. Apalagi pada saat saya persiapan untuk mengikuti GFNY yang di Bali kemarin tanggal 7 Agustus. Saya cuma punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan diri. Jadi saya harus bangun lebih pagi lagi. Bentar, sebelum kita membahas GFNY ini, Yes. gimana nih? Kalau bekerjanya kan 5 hari ya? Iya, 5 hari. Ya. Berarti otomatis melakukan kegiatan lain itu di Sabtu dan Minggu. Iya, betul. Kalau di hari biasa ada kegiatannya? Misalnya dari Senin sampai Jumat mungkin pagi atau sore? Kalau saya lebih suka latihannya pagi. Pagi, Jadi ya? setelah saya bangun, saya lebih fokus ke latihan dulu, kemudian saya bekerja. Sebelum bekerja ya? Ya, sebelum bekerja. Oke, nanti GFNY kita bahas. Siap. Oke, Cesia. Nah, berarti kerjanya juga 5 hari seminggu ini? Sama Om. Sama ya? Senin sampai Jumat. Oh, bukan Rabu sampai Minggu ya? Senin sampai Jumat. Sama ya semuanya ternyata. Senin sampai Jumat. Gimana nih caranya? Masaknya kapan? Buat kuenya kapan? Ngurus tanamannya kapan? Ngurus anjingnya juga ini. Ya. Dia butuh kasih sayang semua nih. Ya, betul. Sepedanya juga butuh kasih sayang Ya, nih. betul, Gimana betul. nih? Entah mana yang sibuk dari Fanny ini. Kayaknya Coba. Aisyah lebih sibuk.
Share ke kita nih pengalamannya. Iya, kalau olahraga sebisanya aja. Misalnya nggak bisa sepeda, ya udah kita ganti misalnya nge-gym atau ada zumba, ya udah sebisanya ikut zumba gitu. Ada jadwal khusus enggak? Misalnya tiap hari Senin pagi goes dulu, setelah itu zumba, setelah itu gini. Enggak ya? Enggak. Mengalir aja. Mengalir aja gitu. Oh iya iya. Maksudnya selagi ada waktu luang bisa olahraga, ya udah bisa olahraga gitu. Tergantung daya tariknya yang paling besar ya itu ke situ. Tergantung ajakannya. Tergantung ajakan. ajakannya. Goes yuk. Apa cara tuh? Iya. Foto-foto kita. Ayo. Jadi lebih banyak foto-foto daripada goesnya ya. Jadi tetap perempuannya keluar ini. Seperkasa apapun. Lari yuk. Oh ya udah ayo. Lari ya. Berarti kalau gitu Ces, kita kan butuh apparel yang berbeda ini. Misalnya lari pasti sepatunya beda ya. Sepeda juga sepatunya beda ya. Nah, di Fani juga gitu ya. Iya, Bulu tangkis pasti. juga sepatunya beda ya. Bowling apalagi ya sepatunya Iya, beda. beda. Jadi gimana tuh? Berarti punya sepatunya semua. Itu Iya. dari segi sepatu aja. Iya. Harus Dari punya ya. apparel pasti masing-masing cabang olahraga tuh Ada yang pasti punya. Oh. Bowling punya sepatu dan bolanya. Kalau lari punya sepatu dan penunjang yang lain. Kalau sepeda pun seperti itu. Sama ya berarti Jessia ya. Sama, Punya semua ya. sama. Berarti Kalau gym pun punya khusus juga. ujung-ujungnya duit ini. Ya, emang ujung-ujungnya ke sana. Ujungnya sana ya. Home way. Iya iya iya. Tapi itu gunanya bekerja ya. Ya, Iya. itu gunanya bekerja. Yep. Untuk menunjang olahraga kita. Hobi kita. Hmm. Oke. Ini mengenai apa nih? Dua-duanya ini adalah wanita karir ini. Kita bahas tentang yang tadi Van. Ya. GFNY. GFNY. Iya. Ya. Itu udah semua orang tahu se-Indonesia dan sedikit Asia Tenggara bagian selatan tuh tahu juga bahwasannya Fani dapat bronze medal di GFNY 2022. Oke. luar biasa. Itu luar biasa sekali itu. Lihat Itu semuanya latihan tuh itu. udah melalui riset saya tuh. Semua Indonesia, Asia Tenggara, bagian selatan tuh tahu semua. Fani silakan Ya. cerita gimana persiapannya. Ya. Terus kenapa bisa jadi juara ini? Apa lawannya terlalu ringan atau Faninya yang kelewat hebat gitu? Oh, oke. Mungkin Fani akan sharing sedikit. Ya. Persiapan Fani yang seperti Fani sampaikan tadi, persiapan Fani cuma 2 bulan menjelang hari H acara ya. Jadi di sana Fani jadi dalam 1 minggu itu Fani ambil latihannya 5 sampai 6 hari, 6 kali lah. Jadi Tiap hari? Ya ada, jadi hampir tiap hari, tapi ada Sebelum 1 hari kerja yang ya? tidak. Ya sebelum kerja. Iya, iya. Dan ada 1 hari untuk kita istirahat recovery gitu kan ya, karena kita membutuhkan recovery, otot-otot kita membutuhkan recovery supaya menunjang peningkatan performance kita nanti ke depannya. Jadi saya latihan tiap pagi sebelum kerja. Ya itu saya maintain dulu, hari ini saya latihannya untuk power. Kebanyakan saya latihannya hari-hari biasa nih saya lebih ke power. Nanti hari Sabtu atau Minggu baru saya latihan endurance, karena saya memiliki waktu yang panjang untuk bersepeda. Sedangkan hari biasa kan saya jam 8 udah harus mulai kerja kan Pak Om ya. Seperti itu. Jadi dalam eventnya sendiri pun waktu itu saya dapat posisi nomor urut 1006 ya. 1006 Kalau nggak salah pesertanya ada lebih kurang 2000 ya. Iya, iya. Jadi posisinya itu berdasarkan nomor urut. Jadi 0 sampai 100 di sini, 100 sampai 200. Oh, Kebayang kan ada Om We? grade-nya gitu Kalau ya? 1000 di mana Jauh posisinya? belakang ya? Belakang kan ya? Iya. Otomatis yang VIP di depan itu pasti lebih peluang untuk Finish duluan ya? lebih itu kan. Nah pada saat itu ya pandai-pandai Fani aja sebelum start Fani nyelip-nyelip dulu, masuk sedikit-sedikit ke Iya, tetangga iya, iya. gitu. Kita kan hidup harus pintar-pintar ya nih. Iya iya. Iya, benar. Nyelip-nyelip Berarti sedikit. Jadi masuk itu ketika start. enggak, pas sudah mau mulai saya nyusup dikit-dikit. Jadi dari posisi yang 1000 Belum di start belakang ya? itu ya, saya ambil maju dikit sampai posisi baris kalau nggak salah 800-an lah. Ini Kan triknya setidaknya nih. Ini triknya nih. kan setidaknya sudah maju Iya, iya. sedikit lah ya gitu kan.
selangkah lebih maju atau dua langkah Tapi lebih maju. nomor urut 1000 sekian itu berdasarkan pendaftaran ya. Iya, Berarti bagusnya pendaftaran. memang kalau memang kita niat ikut Dari cepat awal. daftar ya. Bukan Iya. cepat daftar juga. Kalau mau yang ambil yang nomor 100 200 itu harus VIP dan itu Oh, registrasinya beda lagi. lebih mahal. Lebih mahal, Iya. duit lagi. Oh, Duit lagi kan ujung-ujungnya ke sana kan. Iya. Bener, iya. Iya. Ke Bali 2 kali naik Duit pesawat lagi. dari Iya, Padang. betul. Duit Jadi- lagi ya. Jadi ceritanya singkat cerita pada saat pistol itunya ditembakkan Iya. 3 2 1 gitu kan. Saya langsung di dalam otak saya ini bagaimana saya bisa di depan terus. Jadi itu tuh Pak W, saya pun dapat PR personal record. Saya bisa menempuh 40 km dalam waktu 1 jam. Itu personal record yang saya dapat Iya. dari monitor Garmin ya. Saya dapat pada saat itu saya nggak ada mikir apa-apa, saya nggak tahu mikir orang di belakang saya kayak mana, saya mikir diri saya gimana cara saya bisa lebih ke depan. Waktu sedikit. itu yang ikut cuma yang wanita dari Padang itu Pani aja. Iya, saya sendiri. Jadi saya nggak punya teman, saya nggak ada punya peletonan. mau fokus ke Kalau diri sendiri ya? kalau yang lain-lain kan punya tim, punya peletonan, Iya, otomatis iya. mereka bisa saling Iya, ganti-gantian iya, ya. saling bantu. Saya nggak ada yang narik. Saya cari sendiri siapa yang mau tembengin saya. Jadi kebetulan pada saat udah start, saya maju sendiri, ketemu saya bersama bule. Bule kan badannya gede, tinggi tuh Perempuan laki-laki? laki-laki. Ah, laki-laki. Saya minta izin sama dia, saya mau ikut dia gitu. Dia yang narik saya beberapa kilometer gitu. Setelah itu Habis itu gantian ya, saya Pani yang lepas. narik dia. Saya lepas lagi. Karena dia udah mulai agak kendor, ya udah saya lepas lagi sendiri. Iya, Terus saya cari lagi pelotonan yang mau tebengin saya kan. Iya, Karena iya, saya iya. harus menyimpan tenaga karena Iya, iya. pada saat itu posisi lebih banyak mendaki sih posisinya, apalagi dekat Kintamani. Kita harus pandai-pandai menyimpan tenaga kita gitu. Nutrisi kita pun harus tepat dan tepat sasaran gitu pada saat. Nutrisi penuh ya semuanya ya? Iya, saya bawa beberapa sih. Iya. Ada beberapa nutrisi saya bawa. Harus ada nutrisi Pak W. Salah satunya nutrisi paling penting. Jadi ada 3 nih saya dapat nih. Yang pertama pandai-pandai nyelip ke depan. Ya, kita harus pandai-pandai Yang di kedua event itu. pandai-pandai cari boncengan. Yap, Yang ketiga nutrisi harus. Nutrisi harus terpenuhi. Walaupun nanti setiap per berapa puluh kilometer itu ada motor station ya, tapi tetap kita harus harus ada nutrisi yang kita bawa di sepeda kita gitu. Udah, saya coba terus saya yakin aja ini untuk kategori umur saya bisa dapat gitu. Karena saya yakin saya bisa, kemudian saya berusaha ya, dan satu hal yang nggak boleh penting, nggak boleh lupa, doa. Doa ya. Betul. Doa Jadi itu paling sebelum penting. doanya sebelum atau Sebelum. waktu goes? Sebelum dan pada Iya, waktu goes tuh. jujur sebelum dan pada waktu goes. Waktu goes juga ya. Saya tuh pada saat saya goes, pada saat saya mulai kadang ya, yang pada saat kita pada saat kita goes pasti kita mendapatkan posisi di mana kita mulai menyerah. Pasti ada itu. Iya. Nah, kita pada saat itu kita harus bisa bagaimana cara supaya kita bisa bangkit lagi. Nah, kita bisa munculkan tujuan kita dari awal apa. Terus kita minta dari Tuhan buat Kekuatan dari kita. Oke. Saya selalu berdoa Pak W. Iya. Karena kenapa? Karena setiap kita goes, resiko selalu ada. Iya, iya. Apalagi pada saat saya goes itu ya, di Kintamani kan banyak Beneran. dogi ya. Oh iya. Itu dia nyebrang itu kan bahaya Pak W. Iya. Nggak ada aturan ya. Nggak bisa lihat rambu-rambu dia dogi. Nggak ini, bisa Pak W. Jadi jangan sampai Ketawa aja dia di masa dogi ini. nggak bisa, Peliharannya nih. nggak bisa dogi nggak bisa. Apalagi Diajarin sama Jessica nih. apalagi pada saat setelah dari Kintamani kita turunannya sangat tajam sekali dan itu lebih banyak ini ya Pak W ya, lebih banyak turunan dan itu pun masih banyak dogi juga, itu sangat berbahaya. Oh, iya. Jadi memang harus hati-hati. Jadi sana Dan nggak ada juga ya, misalnya ada pencalang-pencalang khususnya untuk ada. Jadi ya? setiap gang itu ada polisi yang jaga. Setiap gang ada polisi. Nggak yang dogi tadi? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tetap lepas. Dan itu yang saya takutkan gitu Pak W. Karena resiko selalu ada kan Iya, betul, buat kita goeser di jalan. Itu baru salah satu resiko ya. Yap, belum yang lain gitu. Jadi GFNY ini kan itu kan nantinya di New York ya kan ya. Jadi GFNY ini setiap tahun selalu ada Pak W. Setiap tahun itu selalu ada dan itu ada beberapa negara ya.
tidak hanya di New York aja, ada beberapa negara juga kayak di Meksiko. Jadi dan beberapa negara Eropa maupun Amerika lainnya. Sedangkan di Asia nanti di Februari 2023 akan diadakan GFNY-nya di Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, di Asia. Ya. Asia. Ini salah satu seri ya, Ya. dan lainnya USA ya. Ya, seperti Oke, itu. oke. Terus kira-kira nih, supaya jangan Fani aja yang ngomong nih, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk Jessia nih? Coba Iya. Fani sekarang yang gantiin saya nih. Oke. Oke. Terima kasih. Nah, kalau dari sisi Jessia sendiri, bagaimana sih maksudnya cara Jessia membagi waktu, kemudian tips and triknya. Kan Jessia kan punya usaha juga ya, selain bekerja di salah satu bank swasta, juga Jessia punya usaha sendiri gitu. Nah, dengan sekelibet aktivitasnya, sebanyak aktivitas itu, seperti apa manajemen waktunya Jessia? Silakan. Paling manajemen waktu itu misalnya tiap hari itu ya Om ya, aku bangunnya jam 5 pagi. Jadi mau tidur jam berapapun pasti bangun jam 5. Wow. Itu udah harus ngeluarin dogi. Enggak soalnya Dogi bermasalah bagi Fani, tapi disukai oleh Jessia. Ngeluarin dogi yang penting. Lima. Saya mengerti Om, karena saya di rumah juga punya. Punya ya. Ya. Terus jadi jam 5 pagi itu kan yang anjing yang gede itu kan tidurnya sama aku tuh Om di kamar aku. Waduh. Jadi jam 5 pagi itu aku harus ngeluarin dia untuk ke WC dulu tuh, bawa dia ke belakang gitu kan. Jadi jam 5 terus tunggulah dia pipis dulu segala macam. Terus kalau udah dia balik ke kamar ya udah paling lanjut tidur atau enggak kalau bisa olahraga, goes gitu. jadi enak jadi doginya Jessia ya. Ada nggak netizen yang mau jadi gantiin doginya Jessia? Oke. Nah, Fani ini lagi apa tentang apa nih? Audak kemarin. Audak Padang ya. Audak Padang ini kawan-kawan untuk kawan-kawan ketahui, Fani ini adalah satu-satunya tester dari wanita ya, untuk mencoba rute Audak. Ya. Nah, jadi walaupun Fani ini tester, tapi kilometernya diakui oleh Audak ya. Jadi Fani ini tembus 300 meter dalam waktu 300 km. 300 km dalam waktu 16 jam. 16 jam. Ini semua ini. Jadi itu time lapse-nya 3 jam ya. Waktu movingnya 13 jam. Itu untuk istirahatnya 3 jam. Jadi 3 total jam, lebih kurang ya, 16 jam. 16 jam ya. Ada nemu kendala nggak Cil di jalan Cil? Alhamdulillah selama perjalanan kita dilindungi. Apa disc brake? Disc brake. Aman. Hujan tuh Cil ya? Enggak, kemarin pada saat saya tester, alhamdulillah cuaca cerah. Oh, Mandri, mantap. jangan ditanya lagi nih mahal apa murahnya ya. Ya. udah pasti enggak murah lah. Enggak bilang mahal tapi udah pasti enggak murah ya. Apa itu? Apa sih? Harganya. Harga apa? Harga sepeda. Enggak, saya sepeda yang murah aja. Yang murah aja, paling sekitar 300-400 gitu ya. Yang 200-an aja ya. 300 juta paling ya. Murah aja. Kalau saya pakai sepeda mereknya yang kata orang tuh TKW di Taiwan pakai. Kalau pergi Pekanbaru tuh ya, orang bilang tuh TKW Taiwan pakai sepedanya gitu. Oke nih, Gitu aja. kita udah mendekati akhir-akhir ini. Jessia apa nih? Ya. Kita kasih Jessia ngasih kira-kira menurut Jessia apa yang Jessia ingin miliki dari Fani ini. Gitu. Yang belum Jessia punya, tapi Jessia mau seperti Fani. Apa kira-kira yang pengen Jessia miliki dari sosok Fani ini? Yang aku pengen miliki dari Fani ini, aku mau triathlon kan Om. Triathlon. Goes kan aku udah, Oke, sudah. lari udah coba juga. Ya, lari itu udah paling lengkap ya, dari kenyataan, dari serangan Netizen.
Terus lari udah, goes udah. Berenang nih susah nih. Om. Nah bukannya kemarin gue lihat di IG story lu ada latihan berenang ya? Jadi coba lah berenang gitu kan. Oh, Soalnya gitu. kan nggak pandai berenang sama sekali kan Om. Iya, kalau Bang Jo berenang di air mata. Iya. Itu yang pengen ya? Iya pengen Iya. berenang tapi udah coba tapi ya gimana? Mungkin ada yang di Paninya berenang netizen. di laut apa di Saya kolam sama renang? nggak bisa berenang. Kenapa? Apa kita latihan berenang bareng? Kita bisa berenang sama. Ops, Alligator. Alligator. aligator ya. Alligator mulai beraksi ya. Evaluasi ya. Begini aligator. Ini kalau nggak salah berenang di laut ya? Iya, jadi laut ya? ya kalau di laut Kalau di open laut water aja swimming apa? namanya. OWS. Open OWS, water ya. swimming. Jadi berenang di laut sama di kolam beda tantangannya. Kalau di kolam tidak ada arus, kalau di laut itu pasti ada arus. Tapi ya sebenarnya lebih enaknya berenangnya di laut. Kenapa ya? Karena kita lebih alam ya, alam gitu ya. Ya, di sana. Tapi kalaupun berenang di laut, tenang, jangan mikir kita nggak ada safety-nya. Tetap ada safety. Kita pakai buoy. Ada pelampung kecil yang diikatkan di pinggang. Nah, kita tetapin. Pastinya nggak ada alligator di laut ya. Yang ada paus Itu yang hiu. paling ya. Aligator nggak ada. Balik lagi ke alligator. Tapi aligatornya nggak bisa berenang ya. Cupu. Tadi kan mau berenang bareng tadi. Bang Agung, coba mungkin liatin kameranya para alligator ini. Putar kameranya supaya kawan-kawan tahu nih para alligator ini. Nah, itu tuh wajah-wajah alligator. Itu ketua satu, itu ketua duanya ya. Anggota lagi dulu. Iya. Oke, sekarang balik Fani nih. Nah, apa kira-kira yang Fani pengen dari sosok Cecia yang begitu banyak kegiatannya ini? Oh iya. Dia pinter masak. Nah, dia pintar masak. Dari Pinter mana buat tahunya? pempek. Tahu loh. Tahu lah ya. Karena Pernah kan coba berarti. sebelumnya kita sempat berbisnis bareng. Oh, bisnis bareng Ya kita bisnis kecil-kecilan. Iya. Tapi karena kesibukan masing-masing ya akhirnya sudah tidak jalan lagi. Kecil-kecilan untung gede ya. Amin. Alhamdulillah ya lah. Itu Pak We. Jadi dia pintar masak. Kita masak ya, pengen Kalau dimasak. saya juga pintar masak. Masak air. Masak Ya? air, masak ayam. Angus lagi ya masak air ya. Enggak lah, jangan sampai lah. Kirain masak air sampai angus. Iya, tapi kan aku tuh jualan pempek kan Iya, Om ya. iya. Terus ada yang kan lumayan banyak yang beli. Terus mereka nanya, ini beneran, bahkan teman aku sendiri nanya, ini beneran lo yang masak? Iya. Padahal mereka nggak percaya. Iya. Oke, bijak kita sebutin di sini nama pempeknya apa dan di mana cara belinya? Nama pempek itu Hedon Kitchen. Hedon Kitchen. Teman-teman bisa follow Instagramnya deh gitu. Iya. Berarti kalau beli langsung kontak Cecia aja. Oh, oke. Langsung ketemu aku. Jangan lewat tuh bonusnya ya, bonusnya. Beli apa? Jadi dapat Jangan berenang bareng ya. Tapi jangan berenang bareng. Jadi netizennya minta jajarin buat pempek aja. Gede berenang. Nggak jadi berenang. Oke, sudah semakin tidak terarah pembicaraan kita, saudara-saudara. Ya, Karena ada alligator, Om, ya. karena ada alligator ya. Mungkin Udah mulai itu brutal. Udah mulai brutal. detik-detik terakhir nih, Van. Ya. Sebagai closing nih, kira-kira apa yang Fani ingin sampaikan ke kawan-kawan semua terkait kesibukan kita sebagai orang yang bekerja, sebagai yang punya hobi, sebagai orang yang punya orang tua, adik, kakak segala macam ya. Gimana? Bagi waktunya. Ya, oke. Kalau dari Fani ya, kita ya seperti Fani bilang tadi, kita harus pandai membagi waktu kita. Kapan kita harus latihan, olahraga, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat kita. Seperti itu. Dan kapan kita harus meluangkan waktu untuk ya otomatis yang sama Yang Maha Kuasa juga ya. Ya. Jangan dilupakan itu. Jadi pesan Fani buat Fani ya, sesibuk apapun kita ya sisihkanlah 1 minggu itu kalau nggak 3 kali untuk berolahraga gitu. Karena olahraga itu sebenarnya seperti investasi buat kita di masa yang akan datang, seperti itu. Dengan berolahraga otomatis kita bisa
tidak hanya mengolah tubuh, karena dengan olahraga otomatis kita pasti akan memiliki aura-aura positif. Oke. Sehingga kita bisa pada saat kita ketemu sama orang kita bisa memberikan hal yang positif juga Iya, buat iya. orang lain gitu loh. Coba lihat sekarang ya, semangat terus kan, gitu kan. Iya, jadi tetap bersemangat untuk olahraga, kerjanya jangan tinggal. Jadi karena pekerjaan kita yang akan mendukung hobi kita gitu, olahraga. Sip, sip. Sehingga kita bisa Hobi beli apa belanja, ya. yang kita mau gitu ya. Jadi ya tetap semangat Iya. bekerja dan olahraga. Nah, Sisia sekarang, tapi nggak boleh contek. Nggak boleh contek. Coba, gimana apanya sebagai wanita karir yang karirnya begitu sukses dan juga sekarang kalau nggak salah masih kuliah ya? Oh iya. Ah, gitu. Kuliah juga ini, Van. Nah, iya, sebelum podcast kan kita apa semua dari aligator ini kita kumpulkan data semua kan. Iya, Om. Aku Iya. ambil itu profesi akuntan Akuntan. di UNAN. Terus juga ikut Brevet pajak. Oh, brevet pajak tuh berarti ada berapa bulan itu? 4 bulan. 4 bulan ya. Nah, masa juga apa? Jadi gimana nih untuk kawan-kawan semua membagi waktu? Iya, membagi Iya. waktu sih sebisa mungkin ditata. Yang misalnya kalau kita kerja ya udah dari jam 8 sampai jam 5 ya udah fokus kerja, pulangnya kuliah. Terus kalau sempat 1 jam lagi olahraga sebentar, kayak gitu aja, mengalir aja sih Om gitu. Tapi mungkin Cesia ya, Fani juga pasti kita juga semua ya. Kadang-kadang ada bad mood ya, kayak gitu. Misalnya kita lagi iya. kerja, Iya. terus Oh, kok iya. kayaknya sumpet gitu, Iya, kayak iya. apa? Gimana cara mengatasinya? Kalau aku kayak bad mood gitu sih Om, aku lebih digoyangin aja, ikut zumba ya caranya Om. Digoyangin aja. Iya. Gawat, Van. Digoyangin aja, Van. Oke, kawan-kawan semua, mungkin demikian saja podcast kita. Mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya. Jadi sekali lagi kita tidak menyimpulkan ya, Fani ya, Cesia Iya, ya. Kita benar. tidak menyimpulkan, cuma mungkin ada hal-hal yang positif kita dapat dari podcast ini. Terima kasih kepada Fani, Cesia, W Bike dan Kopi Teduh. Mudah-mudahan Fani kedepannya kalau nggak salah mau pindah ke Jakarta ya. Aduh, sedih. selamat tinggal Padang. Netizen Padang itu Nggak akan ada kehilangan atlet Fani ya. wanita. Iya. Tapi nanti tenang, sebelum saya pindah kita goes bareng dulu. Kota balik janjinya Fani. Nyari konten. Iya, iya. Dan juga Cesia, karirnya begitu hebat, masih sempat untuk kuliah, entah S1, S2, S3 sekarang ini nggak Sampai terlalu S3 banyak ini. kayaknya. Iya. Dan masa-masanya juga semakin oke ke depannya, dan juga bahagia selalu dunia terutama di akhirat. Oke, demikian saja kawan-kawan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.